Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Waalaikumsalam minasyaitonir warahmatullahi rajim. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kafa billahi syahida. La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika ja'akum al-ayah yang sama-sama kita hormati Pak Ketua Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hafiz LC, Ketua Pusat yang saya tidak bangga, Pak Kiai Haji Jubaidi MA, aku Ketua Komisi Dakwah MI Pusat. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, yang saya hormati Ketua DNI Kabupaten Sukabumi, yang saya banggakan dan muliakan Al-Mukarram Ketua Umum MUI Kabupaten Sukabumi beserta seluruh jajaran, yang kami banggakan para masyayikh, para ustadz, para kiai MUI Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, para penyuluh, para pimpinan DMI Kecamatan, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dapat diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasilahnya adalah program MUI Pusat di dalam rangka untuk penguatan kapasitas dakwah Islam wasatiyah di lingkungan Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in hingga kita umatnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin para masyayikh, wabil pimpinan MUI Pusat yang saya hormati, bahwa Islam wasatiyah sudah menjadi suatu komitmen yang tinggi di lingkungan Majelis Ulama secara nasional. Saya teringat pada muktamar yang ke-9 tahun 2015 di Surabaya. Pimpinan tokoh ormas Islam dan pimpinan MUI berkumpul secara nasional untuk memusyawarahkan, mencari jalan terbaik di tengah problematika umat yang senantiasa selalu mengikuti dan menjadi hambatan terbesar di dalam sejarah dakwah muka bumi Indonesia itu. Oleh sebab itu, bahwa para ulama dan tokoh Islam yang berkumpul pada saat Munas di Surabaya menjadi sebuah tatanan sejarah yang tidak terpisahkan oleh MUI. Karena para MUI sebagai pelaku sejarah penting dan menentukan dalam pendirian negara Republik Indonesia, tentu saja perumusan dan pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 disepakati saat itu dalam Munas sebagai pilihan negara kesatuan yang sebagai wujud tanggung jawab sebagai pimpinan umat serta cinta terhadap tanah air atau yang dikenal dengan hubul watan.
bagi Majelis Ulama Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan bentuk kesepakatan bangsa Indonesia dalam inti perjuangan umat Islam Indonesia mendirikan negara di Nusantara ini untuk bersama-sama komponen bangsa lainnya mewujudkan cita-cita kehidupan yang adil, makmur, dan itu di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang dikenal cita-cita kita baldatun thayyibatun waradun ghafur. Dalam perkembangannya, umat Islam Indonesia dihadapkan dengan berbagai kemunculan kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan tekstualis, skriptualis, yang mendasarkan pemikiran, ideologi, dan gerakannya pada pemahaman nas secara literal. Sehingga apa yang disebutkan secara eksplisit dalam nas menjadi dasar mereka. Kelompok ini membawa pemahaman kepada akibatnya kelompok ini menjadi eksklusif, menjadi intoleran, menjadi kaku, menjadi rigid, dan mudah mengkafirkan orang dan kelompok lain, mudah menyatakan permusuhan dan melakukan konflik. Bahkan kalau perlu melakukan kekerasan terhadap sesama muslim yang tidak sepaham. Sisi kelompok yang mengedepankan kontekstualisasi dalam pemahaman nas secara berlebihan, dalih untuk menyelaraskan ajaran Islam dengan perkembangan dan keadaan zaman. Akibatnya muncul ajaran yang keluar dari makna teks yang sebenarnya, menggugat teks nas-nas qat'i dan menafsirkan berdasarkan pendekatan akal semata. Bahwa kemunculan kedua kelompok tersebut terkait banyak dengan pemahaman dan gerakan transnasional yang mengembangkan pengaruhnya di Indonesia. Penyebaran paham dan gerakan transnasional tersebut meningkat dengan memanfaatkan alam kebebasan, media sosial, dan demokratisasi di Indonesia. Bahwa dua kelompok yang berkembang tersebut tergolong kelompok ekstrim, atau dalam istilah kita disebut tatarruf, yakni tatarruf Yamani, ekstrim kanan, dan tatarruf Yasari, ekstrim kiri, adalah bertentangan dengan wujud ideal dan tepat dalam melaksanakan ajaran Islam dan dunia. Bahwa pemikiran dan pemahaman keagamaan dan ideologi dari kelompok yang berkembang tersebut tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan nilai dan prinsip-prinsip yang dianut dan bangun bangsa Indonesia, kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Bahwa selain itu perlu diwaspadai juga penyebaran paham dan gerak ideologis seperti komunisme, kapitalisme, neoliberalisme, dan globalisme di tanah air. Paham dan gerakan-gerakan ideologis ini semakin tidak sesuai dengan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, juga mengancam eksistensi Pancasila dan NKRI. Bahwa keberadaan kelompok-kelompok tersebut tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW yang dirumuskan dalam piagam Mitsaq al-Madinah atau Konstitusi Madinah di negara Madinah saat itu, dan bertentangan dengan realitas sosial bangsa Indonesia yang majemuk, ditinjau dari berbagai aspek, dan bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Bahwa sebagai jawaban atas perkembangan paham dan gerakan kelompok-kelompok tersebut di kalangan umat Islam bangsa Indonesia, Munas 9 MUI tahun 2015 di Surabaya bersepakat mengusung dan memperjuangkan Islam wasatiyah dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam oleh umat muslim di Indonesia dalam kehidupan keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.
Islam wasatiyah adalah ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Islam wasatiyah adalah setengah. Islam ahli sunnah wal jamaah untuk terwujudnya umat terbaik, yaitu khairul ummah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam atau al-wasat dalam urusan agama, seperti dalam hal kenabian, syariat, dan lain-lainnya. Menurut Majelis Ulama Indonesia, bahwa pemahaman dan praktek amaliyah keagamaan Islam wasatiyah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tawasud, yaitu mengambil jalan tengah, yaitu pengamalan dan pemahaman yang tidak ifrat atau berlebihan dalam beragama, dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Yang kedua, tawazun, yaitu berkesinambungan, yaitu pengamalan dan pemahaman agama yang seimbang, yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Tegas menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara ikhtilaf, penyimpangan, dan ikhtilaf atau perbedaan. Ini adalah tidak. Tegas terus, itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Yang keempat adalah cirinya, yaitu tasamuh, toleransi, yaitu mengakui dan menghormat perbedaan, baik dalam keagamaan maupun dalam aspek lainnya. Yang kelima adalah musawah, egaliter, yaitu bersikap disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Yang keenam adalah syuro, yaitu musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan atas segala-galanya. Yang ketujuh adalah islah atau reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan yang lebih baik, yang mengakomodasi perubahan kemajuan dan berpijak pada kemaslahatan umum atau maslahat ummah, dengan tetap berpegang pada prinsip al-qadha ala qadimil asli wal akhdu ala jadidil asli aslah. Yang kedelapan adalah auladi, yaitu mendahului yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ihwal yang lebih penting diutamakan untuk implementasikan dibandingkan dengan kepentingan yang lebih rendah. Yang kesembilan, tatawur wa ibtika, dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman serta menciptakan hal baru untuk kemaslahatan dan kemajuan umat manusia. Yang kesepuluh, yang terakhir, ciri daripada perilaku Islam wasatiyah adalah tahaddul, yaitu berkeadaban, yaitu menjunjung tinggi akhlakul karimah, karakter, identitas, integritas sebagai khair ummah dalam kehidupan kemanusiaan dan peradaban di muka bumi Indonesia ini. Oleh sebab itu, sejak tahun 2015 di Surabaya, Majelis Ulama Indonesia meyakini bahwa Islam wasatiyah wajib diamalkan secara istiqomah oleh seluruh umat Islam dan dunia, sehingga menjadi syuhada al-nas atau saksi mewujudkan kehidupan keagamaan yang maju dan toleran, membentuk kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai, merealisasikan kehidupan kebangsaan yang inklusif, bersatu dan serta menciptakan kehidupan kenegaraan demokratis dan non-demokratis. Islam wasatiyah sangat mendukung ikhtiar kolektif umat Islam Indonesia dan seluruh komponen bangsa dalam mengukuhkan dan memperkuat kesatuan manusia yang berkeadilan dan berkeadaban dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Oleh sebab itu, Majelis Ulama Indonesia menyerukan seluruh umat Islam di Indonesia dan dunia untuk menjadi mengamalkan Islam wasatiyah sebagai bentuk umat Islam terhadap terwujudnya negara dan bangsa Indonesia dan dunia yang damai, berkeadilan, dan berkeadaban. Itulah saya kira hal-hal yang perlu saya hadapan para masyayikh mukarram, kiai, jenengan, mudah-mudahan menjadi bekal, dan saya sudah siapkan
teks tertulis ini akan disampaikan melalui Agus, mudah menjadi bekas, dan untuk lebih luasnya para kiai, para masai juga bisa di kitab Bukhari ya, halamannya saya lupa, sudah panjang lebar, itu ada juga dalam kontekstualisasi. Kita juga ingin mendengar dari ulama Indonesia Pusat yang berkenaan dengan kontekstual dengan Islam wasatiyah yang dikembangkan